Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan diberkati Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah online Gereja GBDI Maranatha Malang. Saya mengundang kita semua bersatu hati sebentar, kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama dan juga menerima berkat dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sehingga dimanapun kita berada pada pagi hari ini, saya percaya Tuhan hadir melawat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyiapkan Alkitab dan juga buku catatan. Untuk sebentar kita akan mencatat firman Tuhan yang akan dibagikan. Dan sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kami semua kesehatan, Tuhan memberi kami kesempatan untuk bisa kembali beribadah secara online dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Yesus hadir melawat kami, Tuhan Yesus hadir memberikan mujizat pertolongan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami siap menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau bersukacita bersama pagi hari ini. Haleluya. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur Tuhan, Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau. katakan Yesus, Kaulah ya. segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya, Yesus, Kaulah segalanya buat kami Tuhan. Ku naikkan syukur Ya, buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku dalam hidupku. dan tiada terukur kasih-Mu. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau. Mari katakan dengan iman. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua Yang ada pada kami. yang ada padaku. Kaulah Yesus. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Musik memuji Tuhan. Mari katakan bersama-sama, Yesus Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah Haleluya. segalanya, Engkau melebihi semua melebihi Tuhan semua yang ada pada yang kami. ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh,
buat kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang mengasihi kami Bapa. Haleluya Yesus, mari siapkan hati kita, mari siapkan pikiran kita, untuk kita boleh fokus kehadirat Tuhan di pagi hari ini, masuk lebih dalam hadirat-Nya. Haleluya Yesus, amin amin ya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi setiap kami. Yes, kami rasakan itu Tuhan. Haleluya. Kami mau nyatakan hati kami haus dan lapar. Yes, mari sama-sama katakan Kaulah segalanya. Di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, Mengasihi-Mu Yesus. mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu pada setiap kami Yesus. Haleluya. Mari kita katakan lebih lagi, Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, Kau sediakan kami hati yang baru. hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat Rencana-Mu
Raja kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat segala yang baik, buat segala berkat yang boleh kami terima Tuhan. Dari awal kami ada sampai hari ini ya Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Bapa. Kaulah segalanya buat kami Tuhan. Kaulah pemilik kehidupan kami ya Tuhan. Semuanya Tuhan biarlah kami boleh kembalikan kepada Engkau Yesus. Kami mau terus nyatakan Tuhan kerinduan kami di dalam hadirat-Mu. Kami mau terus Tuhan boleh pakai kami lebih lagi menjadi alat-alat-Mu yang dahsyat Yesus. Terima kasih, kami tidak perlu khawatir Tuhan, karena kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang luar biasa buat kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan makan firman-Mu Bapa. Biarlah firman ini menjadi pegangan buat kami, menjadi rema bagi kami Bapa. Sucikan, kuduskan hamba-Mu ya Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang berdaulat atas setiap firman yang akan disampaikan pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul honor. Honor atau hormat. Masih dalam suasana Paskah, setiap kali Paskah kita selalu mengingat dan mengenang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Namun kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ada satu hal yang indah, satu hal yang luar biasa, bahwa Yesus sendiri mengatakan Paskah bukan cuma mengenang tentang Yesus, tetapi di sana ada satu tokoh yang Yesus juga katakan akan selalu dikenang sepanjang masa, dan dia adalah Maria. Di dalam Matius 26 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia atau mengingat Maria. Jadi di sini Yesus berkata bahwa yang dilakukan oleh Maria itu akan juga selalu diingat sepanjang Injil diberitakan di seluruh dunia. Apa yang dilakukannya akan selalu dibicarakan untuk mengingat akan dia. Nah, kalau kita melihat hal ini, Yesus, setiap Paskah kita mengingat pengorbanan Yesus, dan Yesus juga berkata bahwa kita mengingat akan Maria. Dari hal ini kita belajar apa? Ketika kita mengingat Yesus, kita diajak untuk mengingat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Tapi ketika Tuhan berkata bahwa kita mengingat Maria, kita diajak belajar untuk apa yang seharusnya kita lakukan bagi Tuhan. Jadi pada momen yang sekarang ini, selain kita berterima kasih, mengucap syukur, mengingat pengorbanan Yesus, apa yang sudah dia lakukan buat kita. Kita juga belajar dari kehidupan Maria. Apa yang seharusnya kita lakukan bagi Tuhan. Tuhan sudah melakukan bagi kita. Dan kita belajar dari Maria apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan. Nah, kalau kita masih melihat di dalam Matius pasal 26, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16, saudara nanti bisa baca dan kita akan belajar dari apa yang dilakukan oleh Maria. Di sana dikatakan bahwa waktu itu Yesus ada di Betania, di rumah Simon si Kusta. Kemudian datanglah seorang perempuan yang kemudian kita tahu bahwa dia adalah Maria, membawa buli-buli pualam yang berisi minyak wangi yang sangat mahal harganya. Dan itu adalah minyak narwastu yang dikatakan, dijelaskan dalam Injil yang lain, Maria ini mengambil setengah kati minyak narwastu murni, meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dikatakan juga bahwa minyak ini harganya adalah 300 keping uang perak. Jadi hari itu Maria datang
mempersembahkan suatu persembahan yang mahal. Sampai yang hadir di situ pada protes. Mereka berkata bahwa ini adalah pemborosan. Mengapa minyak ini tidak dijual saja seharga 300 dinar, kemudian uangnya diberikan kepada orang miskin. Kalau dipakai untuk mengurapi Yesus, itu hanya 300 dinar untuk satu orang. Tetapi kalau ini dijual 300 keping uang perak, maka itu akan menjadi cukup, sangat cukup untuk dibagikan kepada orang miskin. Tetapi ketika orang-orang itu berkata seperti itu, Yesus kemudian berkata, biarkan wanita ini, jangan membuat dia susah. Dia sedang mempersiapkan sesuatu untuk penguburanku. Orang miskin selalu ada bersama-sama dengan kamu, tetapi aku tidak selalu ada bersama-sama dengan kamu. Dan kalau kita lihat, itulah yang dilakukan oleh Maria. Menariknya, kisah Matius pasal 26 ini, kalau kita lanjutkan, ternyata kisah ini tidak hanya berhenti sampai di sini, karena di dalam ayat selanjutnya kita melihat tentang satu tokoh yang lain yang justru melakukan sebaliknya, yang sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Saya akan bacakan di dalam Matius 26 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Yudas berkata, apakah yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, 16, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, kalau kita lihat, dalam waktu yang hampir bersamaan telah terjadi dua peristiwa yang bertolak belakang. Diceritakan sebelumnya bahwa Maria datang dan dia mempersembahkan sebuah persembahan yang sangat mahal, yang spektakuler, yang sampai membuat orang yang melihatnya merasa ini terlalu mahal. Tetapi kalau kita lihat dalam waktu yang tidak berbeda jauh, seorang yang dekat dengan Yesus mengambil satu tindakan yang sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Maria memberi persembahan, tetapi ayat yang kita baca berkata bahwa Yudas justru pergi untuk menjual Yesus. Maria memberi persembahan, sedangkan Yudas justru mengambil keuntungan dari kehidupan Yesus. Dan kalau kita belajar dari dua tokoh ini, dari Maria dan Yudas, kita melihat Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal harganya, 300 uang perak. Kalau kita tahu minyak narwastu ini biasa dipakai untuk raja-raja. Minyak narwastu ini oleh Maria sedang dipersiapkan. Itu adalah miliknya yang akan dipergunakan untuk masa depannya, untuk persiapan pernikahannya. Dan pernikahan selalu berbicara tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi, tentang cita-cita. Dan hari itu Maria datang membawa minyak yang mahal itu, membawa masa depannya, mimpi cita-citanya, dan itu semua dipersembahkan kepada Yesus. Dan tidak cuma berhenti sampai di situ. Firman Tuhan berkata bahwa Maria menyekanya dengan rambutnya. Dan ini adalah gambaran ketika Maria melakukan hal ini. Dia sedang mempermuliakan Yesus lebih daripada segala-galanya. Segala-galanya dia berikan untuk Yesus. Dan kalau kita melihat Yudas, dia melakukan yang sebaliknya. Dia bukan memberi kepada Yesus, tetapi dia malahan mengambil daripada Yesus. Dan kita akan lihat, belajar dari kehidupan Yudas ini. Yudas menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Bandingkan dengan Maria. Maria
mempersembahkan 300 keping uang perak. Yudas menerima upah pembayaran dari Yesus dengan harga 30 keping perak. 1/10-nya. Dan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, dalam Keluaran 21 ayat 32, saya baca dari terjemahan firman Allah yang hidup. Tetapi apabila seekor sapi menanduk seorang budak laki-laki atau budak perempuan, majikan budak itu harus dibeli 30 keping uang perak dan sapi itu harus dilempari batu sampai mati. Saudara, kalau kita lihat ternyata 30 keping uang perak itu adalah harga ganti rugi dari seorang budak yang ditanduk oleh sapi. Jadi di sini Yudas menghargai Yesus sama dengan harga dari seorang budak. Betapa murahnya. Maria memberikan penghormatan yang sangat luar biasa. Tetapi sebaliknya bagi Yudas cukup. Yesus cukup atau sama harganya dengan 30 keping uang perak. Dan itu adalah harga dari seorang budak. Kalau saya merenungkan tentang hal ini, saya jadi sedikit mengerti kenapa Yudas paling vokal, paling lantang berteriak ketika Maria mempersembahkan minyak narwastu 300 uang perak. Karena menurut Yudas, Yesus itu sama dengan budak. Dan budak tidak pantas diberi minyak narwastu seharga 300 uang perak. Enggak pantas. Budak dirinya aja harganya hanya 30 keping uang perak. Enggak layak dia yang berharga 30 keping uang perak diberi minyak, dihormati dengan sesuatu yang bernilai 300 uang perak. Nah, jadi kalau kita lihat di sini memang di mata Yudas, Yesus ini benar-benar gak ada harganya. Harganya memang tidak lebih tinggi daripada harga seorang budak. Kalau kita lihat, padahal imam-imam kepala dan orang-orang Farisi itu sangat menginginkan kematian Yesus. Seandainya Yudas itu meminta harga yang tinggi pun, saya percaya mereka akan mengabulkan berapapun harga yang diminta oleh Yudas. Tetapi Yudas ini dari awal ketika, kalau saudara baca kisah ini, ketika orang Farisi menaklukkan penawaran terhadap harga Yesus, mereka menawarkan 30 keping uang perak dan dikatakan Yudas langsung setuju. Mereka menawarkan harga yang sangat rendah. Dalam transaksi memang seringkali berlaku seperti itu. Harga paling minim yang ditawarkan. Ternyata harga paling minim ini pun langsung disambar oleh Yudas. Yudas tidak melakukan negosiasi, tidak berusaha menaikkan harga. Mungkin di mata Yudas 30 keping perak pun sudah bagus. Sudah jauh lebih dari cukup untuk harga dari Yesus. Jadi kalau kita lihat di sini, memang di mata Yudas, Yesus itu harganya murah sekali. Tidak ada usaha sedikit pun dari Yudas untuk dia menaikkan harga daripada Yesus. Padahal saya percaya sekali lagi, andai kata Yudas meminta harga tinggi pun, mereka pasti akan mengabulkannya. Nah, kalau kita lihat tentang Yesus dan Yudas ini, kita bisa belajar juga dari perjanjian lama ketika satu kisah yang hampir mirip. Di mana ada kisah seorang yang dijual juga. Tetapi kalau kita lihat, ini yang menjual jauh lebih pandai daripada Yudas. Kita ingat kepada satu kisah tentang Simson dan Delilah. Simson ini telah menimbulkan banyak keresahan, banyak kerugian. Dan orang-orang Filistin pada waktu itu
sangat menginginkan Simson ini bisa ditangkap, dikalahkan. Dan kesempatan itu muncul ketika Delila bertemu dengan Simson dan Simson jatuh cinta dengan Delila. Firman Tuhan berkata di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-5, saya baca dari terjemahan yang lain. Di sana dikatakan, kelima orang pemuka bangsa Filistin datang kepada Delila dan berkata, "Bujuklah Simson untuk memberitahukan kepadamu rahasia kekuatannya yang luar biasa itu. Dan bagaimana kita dapat menaklukkan dia supaya kita dapat membelenggunya. Kami masing-masing akan membayar engkau 1.100 uang perak." Di sini diceritakan ada 5 raja. Orang Filistin datang kepada Delila dan mereka mengajukan transaksi. Kalau kamu bisa membantu kami menyerahkan Simson, maka kami masing-masing 5 raja ini, kami masing-masing akan membayar engkau 1.100 uang perak. Jadi kalau nanti Delila berhasil, Delila akan mendapatkan 5.500 uang perak. Wow, sangat jauh sekali dibandingkan dengan harganya Yesus. Harga Yesus lebih murah daripada minyak narwastu yang dibawa oleh Maria. Tetapi kalau kita lihat, harga Yesus justru jauh lebih murah lagi bila dibandingkan dengan harga Simson. Dan di sini kita lihat, ternyata Yudas itu jauh lebih bodoh daripada Delila. Delila sekian lama bergaul dengan Simson. Delila ini tahu, semakin mengerti berapa harga jual dari Simson. Delila bisa melihat Simson ini harganya mahal. Dan ternyata memang Simson laku 5.500 uang perak. Padahal kalau kita lihat dibandingkan dengan Yesus, Simson ini enggak ada apa-apanya. Simson ini cuma menang di kekuatannya. Tetapi kalau kita lihat Yesus mampu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, melipat gandakan makanan. Oh, banyak sekali. Dia bisa menghardik angin, meneduhkan laut yang bergelora. Semua bisa dilakukan oleh Yesus. Tetapi kalau kita lihat, Simson harganya 5.500 uang perak. Sedangkan Yesus dijual oleh Yudas hanya dengan harga 30 keping uang perak. Nah saudara, bersamaan dengan momen Paskah ini kita belajar dari kehidupan Maria dan kita juga belajar dari kehidupan Yudas. Maria dan Yudas ini sama-sama mereka telah mengikuti Yesus sekian lama. Setelah sekian lama mengikuti Yesus, kita bisa lihat semakin lama Maria mengenal Yesus, mengiring Yesus, melihat, berkumpul, bergaul, mendengarkan Yesus. Maria tahu Yesus ini semakin mulia. Yesus ini semakin lama semakin berharga tinggi. Maria bukan orang kaya, itu yang dia punya saat itu yang paling berharga dan itu pun diberikan kepada Yesus. Andai kata Maria mempunyai lain yang berharga, pasti itu juga akan diberikan kepada Yesus. Kita lihat Maria semakin lama mengikut Yesus, mengenal Yesus, Yesus harganya semakin tinggi. Tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Apa yang dia punya dicurahkan. Dia masih menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Segala-galanya dia berikan. Kalau kita lihat bagaimana dengan Yudas. Yudas setelah sekian lama mengiring Yesus, mengikut Yesus, sekalipun dia menjadi saksi bagaimana Yesus begitu luar biasa. Tetapi herannya, semakin lama
penghargaan terhadap Yesus semakin berkurang. Mengalami degradasi, harganya tambah lama tambah murah. Bahkan Yudas menghargai Yesus hanya dengan harga seorang budak 30 keping uang perak. Nah saudara, mungkin ini juga yang mau ditanyakan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Setelah sekian lama kita mengiring Tuhan, menjadi orang percaya, berapa tahun, berapa lama? Apakah Yesus harganya semakin tinggi, semakin mulia, semakin berharga bagi kita? Ataukah kita seperti Yudas? Sekian lama mengiring Yesus, bukannya harganya tambah tinggi, tetapi Yesus harganya semakin lama, semakin murah, semakin tidak berharga. Bahkan sampai pada seperti Yudas menaruh Yesus pada level budak. Kiranya Tuhan tolong kita, biarlah di dalam hidup kita ada seperti Maria dan dijauhkan seperti Yudas. Kalau kita melihat masalah umat Tuhan sejak dahulu, sejak zaman perjanjian lama pun adalah masalah tidak tahu menghargai. Dan ini juga yang Tuhan tanyakan, di manakah hormatmu? Kitab Malayaki, kitab terakhir dalam perjanjian lama, itu merupakan salah satu jeritan hati Tuhan. Dalam Malayaki pasal yang pertama, ayat yang ke-6, di sana dikatakan seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku? Di sini Tuhan tanya, kalau aku ini bapa, mana hormatmu sebagai anak? Atau kalau aku ini tuan, di manakah rasa takut yang kepadaku? Tetapi kalau kita lihat pada zaman perjanjian lama pun, ketika Tuhan bertanya seperti itu, tetapi di sana dikatakan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menghina namamu. Jadi manusia, orang-orang percaya pun sudah tidak menghormati Tuhan, sudah tidak takut kepada Tuhan. Masih tidak sadar dan masih berani bertanya, dengan cara bagaimana sih kami ini gak menghormati Tuhan? Dengan cara bagaimana sih kami tidak menghormati Engkau sebagai Bapa? Dengan cara bagaimana sih kami tidak menghormati Engkau sebagai Tuan dalam kehidupan kami? Itu pada zaman perjanjian lama. Sedangkan di akhir zaman ini, di mana dunia yang ada sekarang ini, keadaannya justru lebih buruk. Di mana saat-saat akhir zaman ini, dunia sedang ada di dalam krisis penghormatan. Krisis penghormatan. Dan kalau kita lihat, jangankan menghormati Tuhan yang kelihatan, menghormati yang tidak, Tuhan yang tidak kelihatan, menghormati yang kelihatan pun orang sukar melakukannya. Ada begitu banyak orang tidak bisa menghormati, anak tidak bisa menghormati orang tua, dan ada begitu banyak yang lain lagi. Kalau tidak bisa menghormati yang kelihatan, bagaimana bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan? Nah, biarlah Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita. Sehingga pada momen Paskah ini kita diingatkan kembali. Kita diingatkan kembali. Jika aku ini Bapa, mana hormatmu? Jika aku ini Tuan, mana takutmu? Dan biarlah Tuhan temukan di dalam kehidupan kita. Ada rasa hormat dan ada rasa takut. Kalau kita kembali kepada kisah Paskah, kita akan belajar sebetulnya tidak sukar untuk menghormati Tuhan dan menempatkan Tuhan pada tempat yang semestinya. Saya mengajak kita melihat di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 39. Saya baca dari terjemahan yang lain, di sana dikatakan, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus melihat matinya demikian, atau dilihatnya bagaimana dia mati, berkatalah ia, orang itu
sesungguhnya anak Allah. Di dalam Lukas 23 ayat yang ke-47-48 dari terjemahan firman Allah yang hidup, kepala pasukan Romawi yang melaksanakan hukuman mati itu melihat apa yang telah terjadi. Ia diliputi rasa gentar dan takut akan Allah serta berkata, sesungguhnya orang ini tidak bersalah. Ayat 48, ketika orang banyak yang datang untuk menyaksikan penyaliban itu melihat Yesus sudah mati, mereka pulang dengan sangat berduka cita. Saudara, kepala pasukan dikatakan ketika dia berdiri berhadapan dengan Yesus. Ketika dia melihat matinya Yesus demikian. Ketika kepala pasukan ini melihat bagaimana Yesus mati, dia berkata bahwa orang ini adalah orang benar. Orang ini tidak bersalah. Dan di sana dikatakan tadi orang banyak yang menyaksikan penyaliban Yesus dan melihat keadaannya. Mereka pulang dengan sangat berduka cita. Jadi sebetulnya tidak sukar kalau kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika kita bisa berdiri di hadapan Dia, kita melihat bagaimana Dia mati. Kita melihat matinya sedemikian itu. Tidak sukar untuk kita menaruh hormat, menaruh terima kasih, menaruh nilai yang tinggi kepada Tuhan. Tuhan tolong kita. Dan kalau kita melihat, bersyukur bahwa pada matinya muncul orang-orang yang menghormati Tuhan, menempatkan Dia pada tempat yang seharusnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 38 sampai 41, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. 39, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. 41, dekat tempat di mana Yesus disalibkan. Ada suatu taman, di dalam taman itu ada sebuah kubur yang baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Saudara, sekali lagi, kalau kita berdiri berhadapan dengan Dia, kita melihat matinya sedemikian, kita melihat bagaimana Dia mati, maka tidak sukar untuk memberikan penghormatan bahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan di sini kita belajar, hari itu ketika Yesus mati, Nikodemus datang dan membawa campuran mur dan gaharu yang beratnya 50 kati. 50 kati ini merupakan nilai yang sangat mahal. Nilai yang sangat mahal. Hanya keluarga bangsawan, para raja dan orang-orang kaya itu yang mewajibkan agar jenazahnya dilumuri dengan minyak dengan berat 50 kati ini. Dan itulah yang dibawa oleh Nikodemus. Kalau kita lihat, Maria membawa setengah kati minyak narwastu. Dan itu sudah menjadi satu hal yang kontroversial. Terlalu mahal. Kita lihat yang dibawa oleh Nikodemus 50 kati mur dan gaharu. Maria membawa setengah kati, Nikodemus membawa 50 kati. Kalau kita hitung yang dibawa oleh Nikodemus itu 100 kali lipat dari yang dibawa oleh Maria. Kalau kita lihat Maria tadi 50 kati, Maria setengah kati itu harganya upah orang bekerja 1 tahun. Kalau 100 kali lipat yang dibawa oleh Nikodemus, taksiran saja itu adalah berharga 100 tahun orang bekerja. Dan itu dipakai untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Saudara,
Nikodemus, saya percaya ketika dia melihat, ketika dia berhadapan dengan Yesus, melihat bagaimana dia mati, matinya secara sedemikian. Nikodemus tidak pikir panjang, dia bawa 50 kati. 100 kali lipat lebih banyak daripada yang dibawa oleh Maria. Dan itu adalah 100 tahun orang bekerja. Nah, dari hal ini bisa bicara apa dalam kehidupan kita? Saya teringat kepada satu ayat yang dikatakan bahwa masa hidup manusia itu 70-80 tahun. Nikodemus membawa kurang lebih itu 100 tahun orang bekerja, orang hidup. Bicara apa? Pemberian Nikodemus ini adalah berbicara tentang kehidupan seumur hidup yang diberikan kepada Yesus. Saya ingatkan tadi kalau Maria yang dia bawa adalah untuk pernikahannya. Pernikahannya ini adalah apa? Gambaran daripada masa depan, mimpi, cita-cita yang diberikan kepada Yesus. Nikodemus membawa seumur hidupnya, seluruh kehidupan, lamanya kehidupan itu diberikan kepada Yesus. Dan kita akan lihat apa yang dibawa oleh Yusuf, yang dipersembahkan oleh Yusuf dari Arimatea. Firman Tuhan berkata bahwa Yusuf Arimatea ini dia memberikan kubur miliknya sendiri. Kubur itu berbicara tentang nafas terakhir. Dan di sana dikatakan bahwa ini miliknya sendiri, milik pribadinya. Dan inilah pemberian yang terbaik yang diberikan oleh Yusuf dari Arimatea kepada Yesus. Kubur ini dikatakan yang dipersiapkan bagi dirinya sendiri. Kubur yang masih baru, belum pernah dipakai oleh siapapun. Saudara, kalau kita mau tahu ukuran terbaik itu adalah apa yang terbaik yang dipakai oleh diri kita sendiri. Kalau kita mau tahu apa yang terbaik, itu yang kita pakai, yang kita pilih buat diri kita sendiri. Saya percaya Yusuf dari Arimatea ini mempersiapkan kubur yang terbaik bagi dirinya sendiri, dan itu adalah yang bagi dirinya sendiri itu terbaik. Dan itu yang diberikan oleh Yesus, diberikan kepada Yesus. Dan kalau kita lihat, kubur itu berbicara tadi tentang nafas terakhir. Saudara, kalau kita melihat dari Maria, kita melihat dari Nikodemus, kita melihat dari Yusuf Arimatea, mereka semua memberikan persembahan kepada Yesus sebagai penghormatan, sebagai salah satu cara mereka menghargai Tuhan. Dan di sana Maria memberikan masa depannya, cita-citanya, mimpi-mimpinya. Nikodemus memberikan seumur hidupnya. Lamanya dia hidup di dunia ini, gambarannya itu diberikan kepada Yesus. Dan Yusuf dari Arimatea mengabdikan dirinya kepada Yesus sampai nafas terakhir. Kubur berbicara tentang nafas terakhir. Jadi kalau kita melihat matinya sedemikian, maka pada Paskah ini, biarlah kita juga boleh belajar dari Maria, belajar dari Nikodemus, dan belajar daripada Yusuf Arimatea. Berikan seumur hidupmu, dari lahir sampai matimu. Sampai usia berapa, berikan kepada Tuhan. Dan berikan masa depanmu, cita-citamu. Dan sampai terakhir, berikan nafas terakhirmu kepada Tuhan. Dan itulah yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Ayat yang akan mengunci firman Tuhan ini di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dari terjemahan firman Allah yang hidup. Karena itu saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, saya mohon supaya saudara memberikan tubuh saudara kepada Allah sebagai suatu persembahan yang hidup dan suci, suatu persembahan yang menyukakan hatinya.
mengingat hal-hal yang telah dilakukannya bagi saudara, apakah permintaan ini terlalu banyak? Saudara, sebenarnya yang diberikan oleh Maria, Nikodemus, dan Yusuf dari Arimatea itu dirangkum dalam Roma 12 ayat yang pertama. Berikan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang suci, yang menyukakan hatinya. Mengingat hal-hal yang sudah dilakukannya bagi saya dan bagi saudara, apakah permintaan ini terlalu banyak? Itu juga yang Tuhan tanya kepada kita pada Paskah tahun 2021 ini. Mengingat hal-hal yang sudah dilakukannya, apakah yang Tuhan minta itu terlalu banyak? Tentu saja tidak. Tidak. Kita bisa memberikan segenap kehidupan kita dari lahir sampai mati. Segenap cita-cita kita, bahkan sampai nafas yang terakhir. Biarlah hidup kita didapati sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan tolong kita, biarlah Paskah ini melahirkan komitmen-komitmen baru kita kepada Tuhan. Mungkin kita sudah berikan itu semua kepada Tuhan bertahun-tahun yang lalu. Dan kita mengalami mungkin degradasi seperti Yudas. Tambah lama tambah turun. Tetapi saat ini momen yang tepat untuk saudara berkomitmen kembali. Mempersembahkan kehidupan saudara kembali. Masa depan, cita-cita, bahkan sampai nafas yang terakhir kepada Tuhan. Dan biarlah itu boleh menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan dan membawa komitmen-komitmen yang lebih dalam lagi dalam kita menjalani hari-hari yang ada di depan kita. Amin. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan. Biarlah kami pada Paskah tahun ini, kami boleh memperbarui komitmen kami kepada Engkau Tuhan. Kami boleh menyerahkan segenap kehidupan kami kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami boleh menjadi seperti Nikodemus Tuhan, yang memberikan seumur hidup kami kepadamu Tuhan. Kami boleh belajar seperti Maria, yang menaruh masa depan kami, cita-cita kami kepadamu Tuhan. Dan kami boleh belajar Tuhan dari Yusuf Arimatea Tuhan. Supaya kami Tuhan, bahkan sampai nafas kami yang terakhir, Engkau boleh mendapati kami tetap setia, tetap mengasihi Engkau. Bahkan semakin hari kami boleh semakin menghormati Engkau. Tolong kami Tuhan, ampuni setiap kelemahan kami, setiap kesalahan kami. Biarlah Engkau kembalikan kami Tuhan pada cinta yang mula-mula. Sama seperti ketika Engkau memanggil kami, menyelamatkan kami. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami di waktu yang lalu. Biarlah itu kembali berkobar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu, untuk penebusan, untuk keselamatan, dan untuk setiap hal yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami sudah terima firman-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Wow, puji Tuhan. Kita ketemu lagi dan sebentar sebelum kita membawa persembahan kita, ada satu pesan yang mau kita dengar dari firman Tuhan. Saya beri judul Waktu Pemulihan. Waktu Pemulihan. Saya mau kita bersyukur ya Bapak Ibu, karena sekalipun kita masih menjalani masa pandemi dan segala keterbatasan, namun sesudah kita melewati semuanya, maka hari-hari belakangan ini kita mulai merasakan ada kelonggaran-kelonggaran. Dalam arti batasan-batasan itu mulai berkurang. Ya, kita mulai mendengar bagaimana ada
rencana untuk sekolah akan diadakan tatap muka kembali. Kita sudah mendengar bagaimana pintu-pintu tempat wisata mulai terbuka. Kita juga mendengar bagaimana pembatasan-pembatasan wilayah, daerah, kota mulai berkurang. Dan terlebih kita juga mendengar dan kita bersyukur bagaimana kasus positif COVID-19 ini semakin berkurang dan semakin mereda. Namun tentu kita punya sesuatu harapan yang lebih besar dari semuanya itu, yaitu harapan pemulihan. Saudara tahu arti pemulihan adalah kita mengalami keadaan seperti sedia kala. Seringkali pada saat-saat seperti ini kita mengenang masa-masa sebelum pandemi, di mana segala sesuatu berjalan dalam tanda kutip bebas, ya, tidak ada kendala, tidak ada keterbatasan. Nah, saya yakin kita semua sedang berharap ke sana. Kita semua menantikan waktu pemulihan, di mana keadaan yang sekarang itu akan diakhiri dengan keadaan seperti sedia kala. Nah, sebagai orang percaya, saya ingin kita melihat kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan juga banyak kali berbicara tentang waktu pemulihan. Ya, kapankah waktu itu akan tiba? Apakah bagian kita sehingga pemulihan itu benar-benar menjadi kegenapan di dalam setiap orang percaya? Saya mau kita memperhatikan satu ayat di dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-42. Ayub 42 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Yang percaya katakan amin. Ya, ini adalah janji Tuhan bagi Ayub dan juga bagi kita semua yang percaya kepada firman-Nya. Sebab kita melihat Tuhan berfirman, Tuhan berbicara. Dan ketika Tuhan berbicara tentang pemulihan, maka itu adalah suatu masa yang bukan hanya mengakhiri penderitaan Ayub. Pemulihan yang dialami Ayub itu juga mengakhiri masa penderitaan Ayub ketika tubuhnya mengalami sakit, ketika segala yang dimilikinya itu dirampas oleh iblis dan dia menjadi orang yang tidak berdaya, tidak memiliki apa-apa. Namun ternyata itu belum akhir dari kehidupan Ayub. Akhir dari kehidupan Ayub dicatat bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saudara ingin tahu rahasia bagaimana Ayub mengalami pemulihan yang daripada Tuhan? Ternyata rahasia itu hanya sederhana. Dan saya yakin itu bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan di dalam kehidupan orang percaya. Jelas yang pertama dikatakan bahwa keadaan Ayub itu dipulihkan setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Saudara tahu bahwa ketika Ayub menderita semuanya itu, dia dikunjungi oleh sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya datang tentu untuk menguatkan, untuk mensupport, untuk memberi nasihat. Namun ternyata dalam kesemuanya itu tidak didapati hal-hal yang benar yang dapat memulihkan keadaan daripada Ayub. Dengan kata lain, sahabat-sahabat dari Ayub itu tidak berarti apa-apa perannya ketika Ayub dalam penderitaan. Nah, di hadapan Tuhan,
Apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ayub itu sangat tidak berkenan. Sehingga perlu ada satu tindakan khususnya daripada Ayub untuk berdoa bagi mereka. Dan sekali lagi seperti firman Tuhan katakan, setelah Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saudara, berapa banyak di antara kita ketika menghadapi masa-masa yang sukar, maka kita memiliki situasi yang baik, situasi yang buruk dalam hubungan dengan orang-orang yang mungkin dekat dengan kita, dengan teman-teman kita, bahkan dengan keluarga kita. Dan seringkali ya, kita menganggap ada di antara mereka yang mungkin saja menjadi penyebab dari keadaan yang kita alami. Mungkin saja dari antara mereka menjadi alasan mengapa keadaan yang sedemikian ini menimpa dan terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita melihat di masa pandemi ini, banyak kasus-kasus yang menciderai hubungan-hubungan, suami dengan istri, orang tua dengan anak, teman dengan teman, kakak dengan adik, rekan kerja dengan partner, pimpinan dengan bawahan, dan seringkali berakibat fatal. Itulah yang menjadi fakta di masa pandemi ini. Namun Tuhan mau berbicara kepada kita. Mungkin kita juga mengalaminya. Tuhan ingin kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ayub, agar kita peduli, justru kita peduli dengan orang-orang tersebut. Kita berdoa, justru kita harus berdoa dengan orang-orang tersebut. Karena itu akan menjadi kunci sederhana untuk kita mengalami pemulihan. Mari kita lepaskan pengampunan. Mari kita perbaiki hubungan-hubungan yang telah menjadi buruk sepanjang 1 tahun belakangan ini. Mari kita memiliki hati yang baik seperti yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Mari kita berharap lewat semuanya ini bukanlah akhir yang buruk, tetapi akhir yang baik. Sebab memang Tuhan menjanjikan dan menyediakan pemulihan. Suatu saat, suatu masa di mana kita akan kembali kepada keadaan sedia kala. Bahkan kalau kita berdiri di atas janji Tuhan, firman Tuhan, kepada Ayub saja, Tuhan memulihkan keadaannya atas apa yang hilang daripadanya. Itu dikembalikan 2 kali lipat, kekayaannya 2 kali lipat, berlimpah-limpah. Saya berdoa sesudah kita menjadi pelaku-pelaku firman, maka kita akan mengalami pemulihan yang ajaib dan luar biasa daripada Tuhan. Ekonomi kita, keuangan kita, keberadaan kita, maka semuanya itu akan kita kembalikan untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Jadi percayalah kepada waktu pemulihan yang daripada Tuhan, nantikan pemulihannya, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita perbaiki hubungan-hubungan yang telah menjadi buruk belakangan ini dengan doa, dengan perhatian, dengan pengampunan. Pasti Tuhan akan bekerja lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu dan kita akan doakan semuanya. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa dalam segala hal yang Engkau izinkan, maka rencanamu akan tetap berlaku dan terjadi di dalam kehidupan kami. Engkau izinkan pandemi, Engkau izinkan banyak hal hilang, harta, kekayaan,
kepemilikan kami ya Tuhan. Oh sepanjang waktu ini, dan Engkau juga berjanji akan memulihkannya dan akan mengembalikannya berlipat kali ganda. Kami percaya Engkau bekerja dalam setiap kehidupan dan setiap hati kami, agar dari dalamnya ada pengampunan, ada kerinduan untuk memperbaiki hubungan-hubungan, sehingga di dalam rumah tangga kami kembali ada sukacita dan damai sejahtera. Di dalam hubungan dengan teman kami kembali ada hubungan yang baik. Di dalam situasi kerja, setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, kembali ada pemulihan. Dan sesudah itu kami yakin Tuhan akan memberkati semuanya. Berkatilah persembahan jemaat-Mu, berkati apa yang diberikan sesuai dengan janji firman-Mu. Engkau yang akan membawa segala kelimpahan berlipat kali ganda secara ajaib dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, dan kita berkata amen. Tuhan memberkati. Ya, mari kita tundukkan kepala. Sebentar kita akan akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu, keselamatan yang daripada Engkau. Tuhan limpahkan dalam kehidupan jemaat. Terima kasih. Kami akan akhiri ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati jemaat yang hanya bisa mengikuti ibadah online. Tuhan memberi damai sejahtera, sukacita bagi jemaat. Terima kasih. Apapun yang jemaat Maranatha kerjakan, Tuhan buat berhasil. Diberkati pekerjaannya, pendidikannya, usaha toko, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya semua katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang baik. Syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku, tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus, Kaulah. Haleluya. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita sudah mengikuti ibadah online gereja GBDI Maranatha Malang pada pagi hari ini. Bagaimana saudara diberkati luar biasa pada pagi hari ini? Ya, apabila saudara diberkati dengan luar biasa, saya mengajak juga untuk membagikan link ibadah kita ini
subscribe channel YouTube dan juga Facebook GBDI Maranatha Malang, bagikan di semua sosial media yang Bapak Ibu Saudara miliki, sehingga rekan-rekan, saudara, Bapak Ibu Saudara semua juga boleh diberkati seperti kita pada hari ini melalui ibadah online gereja GBDI Maranatha Malang. Terima kasih, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.